Partisipasi anak muda memang kalau bicara tentang politik agak-agak skeptis. Ini diakibatkan oleh setiap kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada hampir tidak ada efek kesejahteraan bagi masyarakat pemilih. Kembali bersama saya ini di orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bawaslu. Kita bersama bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini berdasarkan data statistik tahun 2020 itu didominasi oleh kaum muda. Nah, saat ini lebih dikenal dengan kaum milenial. Nah, angka presentasinya itu di atas dari 50% dari total jumlah penduduk Indonesia yang ada. Nah, dewasa ini, generasi milenial ini bukan hanya unggul dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, namun kemudian milenial saat ini menjadi trendsetter dalam bidang sosial dan politik. Namun, jika kita melihat keadaan yang ada sekarang ini bahwa minat dari milenial itu sendiri terhadap politik mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena ada banyak yang memandang politik itu lebih cenderung kepada perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, ada juga yang memandang bahwa sampai menyibaratkan politik itu ibaratnya lingkaran setan. Nah, perspektif ini yang harusnya dirubah oleh kaum milenial dan kaum milenial ini bisa menjadi garda terdepan bagaimana kemudian untuk memutus mata rantai dari lingkaran setan ini sendiri. Nah, lebih lanjut hal ini akan kita bahas bersama di orasi edisi hari ini dalam topik obrolan milenial dalam ruang demokrasi. Nah, sudah hadir bersama saya adalah milenial dari Provinsi Gorontalo yang saat ini menjabat sebagai Ketua JPPR Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Provinsi Gorontalo. Nah, langsung saja saya perkenalkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu. Narasumber kita hari ini adalah Pak Guslan Batalipu, Ketua JPPR Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Guslan? Alhamdulillah sehat, Mbak Windy. Mbak Windy sehat? Iya, alhamdulillah sehat. Memang harus sehat juga ya di tengah pandemi seperti ini. Wajib. Iya, jadi wajib kayaknya. Oke, Pak Guslan, sebelum kita masuk pada topik obrolan kita hari ini terkait milenial dalam ruang demokrasi ini, Pak, mungkin bisa sedikit diceritakan bersama Bapak sekalian bagaimana sejarah perjalanan dari JPPR Provinsi Gorontalo ini sendiri, karena mungkin sahabat Bapak sekalian ada yang belum tahu persis nih JPPR ini seperti apa. Selain tadi apa yang sudah saya sampaikan bahwa JPPR itu sendiri singkatan dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Ya. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di JPPR itu ada tagline salam pemantauan ya. Jadi ini disampaikan kepada sahabat Bawaslu sekalian. Jadi pertama tentu senang sekali saya diberikan ruang oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam podcastnya yang saya kira beberapa minggu kemarin ini sudah banyak mengisi ruang sosial media, karena alhamdulillah saya juga salah satu subscriber dari YouTube channel dari Kabupaten Gorontalo. Ini senang sekali karena judulnya orasi, jadi bawaannya ya milenial sekali seperti itu. Nah, terkait apa JPPR sendiri, dari singkatan tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Windy, jadi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Memang saat ini JPPR sedang gencar-gencarnya untuk pada pendidikan pemilih khususnya untuk segmentasi milenial ya. Jadi ini pas sekali ketika disodorkan oleh Bawaslu Kapgor, judulnya tentang kita bicara milenial dalam ruang demokrasi. Nah, tapi perjalanan JPPR di Gorontalo ini kalau bisa kita sampaikan, JPPR ini terbentuk di tahun kemarin di 2020, tepatnya pada bulan Desember. Nah, kami yang bersepakat untuk mendirikan JPPR ini berkomitmen untuk bagaimana JPPR di Gorontalo ini bisa memberikan warna baru, terutama dalam ruang pemilu dan demokrasi lokal yang ada di Gorontalo, sehingganya
tujuan utama adalah bagaimana meningkatkan partisipasi milenial itu menjadi pemilih yang rasional seperti itu. Karena memang terkenal pemilih milenial ini pemilih yang sangat-sangat kritis seperti itu. Jadi JPPR kalau di Gorontalo masih terbilang baru, dan kami bertujuan untuk berkomitmen bagaimana pemilih yang ada di Gorontalo itu menjadi pemilih yang memang memiliki partisipasi tinggi, terutama milenialnya seperti itu. Iya. Kalau kita sinkronkan dengan topik obrolan kita milenial dalam ruang demokrasi nih Pak, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa milenial dewasa itu kemudian bukan hanya unggul dengan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, namun kemudian saat ini milenial itu menjadi peran saya dalam bidang perjalanan politik. Nah, Pak Ketua sendiri menilai hal ideal apa sih seharusnya yang dilakukan oleh kaum milenial sebagai agen of change dan perantara dalam hal menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah itu sendiri. Iya, sejauh ini kalau menurut perspektif kami terkait dengan trendsetter tadi yang dikatakan bahwa milenial itu kalau bicara politik dan pemerintahan itu kayaknya yang paling terdepan dari masyarakat pada umumnya. Namun sekarang juga kami melihat bahwa partisipasi dari milenial ini harus juga selaras dengan independensi misalnya. Nah, terkadang banyak milenial yang punya partisipasi, namun menjaga independensi itu terkadang masih perlu untuk diperbaiki lagi. Bahwa sekarang ini pemahaman tentang misalnya relawan misalnya. Nah, kalau kita di JPPR memahami bahwa relawan itu orang yang benar-benar sukarela, punya kesadaran individual yang lahir dari diri masing-masing milenial ataupun individu itu untuk bagaimana berpartisipasi. Tidak kemudian misalnya mengharapkan benefit, ya. Tidak kemudian misalnya kita mengharapkan bahwa sedikit-sedikit harus dibayar. Jadi relawan itu multitafsir juga. Hari ini kan partai politik punya relawan seperti itu. Kelompok-kelompok yang lain juga punya relawan. Nah, kita di JPPR juga punya relawan, tapi relawan yang memang betul-betul netral, yang berada di tengah seperti itu. Iya. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa ketika misalnya berbicara tentang politik dan pemerintahan, harusnya milenial ini menjadi garda terdepan. Iya. Namun kemudian jika kita lihat kenyataan sekarang bahwa tidak sedikit kemudian kaum milenial ini yang ketika berbicara untuk politik itu minatnya berkurang terhadap itu karena ada perspektif yang terbangun di masyarakat bahwa politik itu sendiri cenderung lebih kepada perebutan kekuasaan, yang lebih dari itu bahkan diibaratkan bahwa berbicara terkait politik itu diibaratkan sebagai lingkaran setan itu sendiri. Nah, Ketua sendiri itu melihat ini seperti apa? Bukankah kemudian kaum milenial ini menjadi garda terdepan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dalam hal mengubah perspektif itu, dan lebih dari itu mungkin kaum milenial ini bisa menjadi garda terdepan bagaimana kemudian untuk memutus dari mata rantai dari lingkaran setan itu sendiri. Iya. Memang sejauh ini tren partisipasi terutama dalam ruang politik dan pemilu, kalau kita sering mengistilahkan pemilu itu adalah demokrasi elektoral seperti itu. Nah, partisipasi anak muda memang kalau bicara tentang politik agak-agak skeptis, ya. Kemudian kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu itu kalau bisa dibilang hampir sekarang sangat-sangat menurun seperti itu. Ini diakibatkan oleh setiap kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada hampir tidak ada efek kesejahteraan bagi masyarakat pemilih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau jujur bahwa saat ini dalam dunia pemantauan itu sangat sepi peminat, ya, karena kan sering disampaikan misalnya kamu kerja di mana, ya jadi pemantau seperti itu. Lucu juga kan, di era sekarang masih ada milenial yang ingin kerja sukarela, padahal kalau kultur di Gorontalo sendiri kita tahu gencar-gencarnya misalnya masuk jadi PNS misalnya. Nah, sekarang kita ini kalau di dunia pemantauan ya kondisinya seperti ini, sepi
apalagi kalau bicara ruang politik dan demokrasi yang syarat dengan kepentingan. Saya kira saya sepakat ya kalau misalnya dikatakan bahwa ada pandangan-pandangan dari masyarakat bahwa pemilu ini tidak akan berdampak bagi masyarakat pemilih. Kemudian pemerintahan itu adalah lingkaran setan seperti itu. Karena memang hampir bisa dipastikan untuk saat ini tidak ada prioritas program itu yang terbukti menyentuh langsung pada aspek kesejahteraan masyarakat. Saya kira ini yang melatar belakangi penilaian-penilaian yang semacam tadi itu yang disampaikan, lingkaran setan dan lain sebagainya. Hanya saja penting bagi kami sebagai milenial untuk menjadi influencer misalnya, dalam hal untuk membangkitkan semangat milenial bahwa optimisme harus tetap ada, bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi itu penting yang namanya partisipasi. Karena memang menurut perspektif JPPR kami melihat demokrasi itu ruhnya adalah partisipasi. Ini baik kita melihat dalam teori klasik maupun teori modern yang sering disampaikan oleh para ahli, bahwa partisipasi itu juga selain sebagai ruh dasar juga sebagai tolak ukur sukses tidaknya suatu penyelenggaraan demokrasi elektoral. Seperti itu. Iya, sejauh perjalanan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di Provinsi Gorontalo ini menurutnya, bagaimana Pak Ketua menilai prosesi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di Provinsi Gorontalo ini? Ya, kalau kita melihat proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, tentu masih banyak yang harus kita perbaiki. Ya, kami termasuk orang yang melihat pemilu dan demokrasi kalau bisa mau dibilang ya masih terbilang baru, akan tetapi yang bisa kita pastikan adalah kita harus ikut terlibat, kita harus berpartisipasi. Sejauh ini kami melihat bahwa regulasi tentang pemilu maupun pilkada itu belum menjawab apa yang kita cita-citakan, bahwa kita menginginkan pemilu dan demokrasi ini betul-betul melahirkan pemimpin yang berintegritas. Itu wajib untuk dikawal, dan saat ini memang masih perlu pembenahan-pembenahan pada mungkin dimensi aturannya, dimensi partisipasinya. Kalau saya melihat kemarin kita kan sempat mau mendaftar jadi pemantau di Kabupaten Gorontalo. Pertimbangannya karena masyarakat pemilih di sini mayoritas paling banyak yang tersebar di Provinsi Gorontalo itu Kabupaten Gorontalo. Cuman memang kendala kemarin kita tidak sempat akses informasinya bahwa pendaftarannya sudah tutup. Tapi tidak menurunkan semangat kami untuk tetap melakukan pemantauan di lapangan. Nah, jadi kemarin pemantau itu kalau misalnya dari organisasi-organisasi khususnya di Gorontalo itu masih minim peminat seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya peran JPPR Provinsi Gorontalo itu sendiri sejauh ini dalam hal komitmen demokrasi yang berintegritas sendiri. Ya. Kami saat ini fokus pada yang namanya voter education atau pendidikan pemilih, karena itu yang menjadi kunci suksesnya pemilu dan demokrasi elektoral. Nah, saat ini memang JPPR Gorontalo melihat kondisi sekarang masih situasi pandemi, belum bisa berkerumun, ya harus membatasi, kalaupun dia pertemuan luring seperti itu harus dibatasi orang-orangnya. Nah, antisipasi dari kami adalah kami sering melakukan webinar-webinar yang berefek pada pendidikan politik. Kami juga sering mengundang narasumber-narasumber yang memang ahli pada bidangnya, maupun narasumber nasional maupun lokal. Ini yang upaya-upaya yang kami lakukan di Provinsi Gorontalo. Harapannya ke depan teman-teman yang mengunjungi channel JPPR misalnya itu bisa teredukasi seperti itu. Iya, selain tadi apa yang sudah disampaikan, mungkin ada hal lain yang kemudian dilakukan oleh JPPR itu sendiri dalam hal pendidikan pemilih itu, dalam menjaga nilai-nilai demokrasi tujuannya ya, untuk menjaga nilai-nilai demokrasi berikan menyongsong penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang. Ya, tentu JPPR tidak bisa sendiri ya untuk mengawal proses demokrasi ini. Yang bisa dipastikan adalah
JPPR saat ini sedang membangun komunikasi-komunikasi atau koordinasi terutama dengan penyelenggara pemilu. Karena misalnya dalam dunia kepengawasan kami berkoordinasi dengan Bawaslu. Karena memang senyawa pemantauan dan pengawasan itu hampir-hampir sama. Nah, jadi sering banyak yang bilang kalau misalnya pemantau itu pengawas, cuman memang tidak digaji oleh negara. Nah, jadi koordinasinya mungkin lebih dekat dengan Bawaslu sesuai dengan tagline Bawaslu sendiri. Jadi bersama rakyat awasi pemilu. Nah, jadi mungkin kita sebagai masyarakat sipil ya yang dalam hal ini JPPR itu sangat mungkin berkoordinasi dengan Bawaslu. Iya, mungkin untuk biar sahabat Bawaslu tahu nih Pak, kantor JPPR sendiri untuk Provinsi Gorontalo itu sendiri sekarang gimana? Kita berkantor sementara di titiknya di Kota Timur, di Kelurahan Ipilo ya. Iya. Jadi itu sekretariat sementara dulu karena memang JPPR baru terbangun pada Desember tahun kemarin. Iya, ya seperti itu. Jadi komunikasi dengan teman-teman juga. Jadi kita menginginkan ada sekretariat yang memang bisa dikunjungi oleh penyelenggara pemilu misalnya, atau kita berkunjung ke kantor Bawaslu seperti itu. Untuk yang terakhir nih Pak, sebagai Ketua JPPR Provinsi Gorontalo, harapannya untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak di 2024 mendatang apa? Khususnya untuk kami untuk Kabupaten Gorontalo dan untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya. Yap. Untuk masyarakat dulu ya mungkin. Jadi kalau untuk masyarakat, saya kira yang perlu untuk dibenahi adalah bagaimana masyarakat bisa mengisi ruang-ruang partisipasi. Itu yang paling penting. Masyarakat yang kami maksud adalah masyarakat sipil, kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok organisasi. Kalau masyarakat segmentasinya petani dan nelayan, ya saya kira fokus pada kerja masing-masing. Kalau mahasiswa yang ada dalam kelompok organisasi tentu memiliki ruang yang lebih leluasa, memiliki waktu yang lebih banyak seperti itu untuk berpartisipasi. Karena kalau kita melihat kondisi di Gorontalo, masih banyak kelompok-kelompok atau komunitas pemuda itu yang mendaftar sebagai pemantau itu masih dikatakan kurang seperti itu. Jadi inginnya di penyelenggaraan pemilu 2024 itu partisipasinya semakin meningkat seperti itu. Dan harapan kami untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo, insya Allah Bawaslu Kabupaten Gorontalo semakin membuka ruang untuk masyarakat sipil seperti kami JPPR untuk sama-sama bagaimana mengawasi proses demokrasi elektoral. Iya, menarik sekali apa yang kita obrolkan dengan Ketua JPPR Provinsi Gorontalo, Pak Guswan Batar itu. Sahabat Bawaslu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelum kita akhiri, silakan untuk closing statement. Ya, terima kasih Mbak Windy ya. Iya. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa saat ini dunia pemantauan itu sangat-sangat sepi. Nah, bisa dikatakan memang kurang sekali peminat. Jadi harapan kami ke depan, semoga milenial di Gorontalo tidak hanya berpartisipasi dalam ruang-ruang praksis ya. Bahwa saat ini banyak sekali ruang yang perlu diisi oleh pemuda, yang membutuhkan kreativitas pemuda. Atau dengan kata lain, yang kami istilahkan di JPPR itu, banyak sekali teman-teman pemuda ini berharap program sebenarnya dari pemerintah. Padahal milenial sendiri itu punya banyak inisiatif. Kita mampu melakukan terobosan-terobosan, mampu membuat program-program sendiri untuk bagaimana ini bisa dipastikan betul-betul milenial itu berpartisipasi tanpa misalnya mengharapkan program atau dalam tanda kutip ya, biasa kalau misalnya kita kalau sudah bicara politik maka identik dengan proyek-proyek misalnya seperti itu. Padahal ruang-ruang yang semacam ini penting sekali untuk bagaimana proses pemerintahan yang lahir itu bisa berefek kesejahteraan untuk masyarakat pemilih. Lagi-lagi untuk masyarakat pemilih. Karena sesuai dengan nama JPPR pada ujungnya itu untuk rakyat ya. Jadi semua yang kita lakukan untuk kesejahteraan rakyat, terutama di Provinsi Gorontalo ini. Iya, terima kasih Pak Guswan ya atas waktu kesempatannya sudah mau berbagi ilmu pengetahuan di ruang orasi edisi ini, dan semoga
apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya dalam hal suksesi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Ya, semoga. Ya, sukses selalu untuk JPPR ya. Sukses juga untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Ya, saudara sekalian, demikian obrolan kita dengan Ketua JPPR Provinsi Gorontalo Pak Ruslan Bataliku dalam topik obrolan milenial dalam ruang demokrasi. Nah, janjinya kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo selalu memohon bantuan dari sahabat Bawaslu sekalian untuk terus mendukung channel YouTube kami dengan cara subscribe channel YouTube kami Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Bawaslu sekalian senantiasa update dengan informasi yang kami sampaikan oleh channel YouTube kami. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Akhir kata saya Windy, pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi orasi selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.